Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Diusung jadi bacawa pres Prabowo, pengamat menilai langkah instan politik Gibran merusak kaderisasi partai. Mahkamah Konstitusi tolak gugatan batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Pengamat menilai putusan MK syarat konflik kepentingan pribadi. Perang Israel-Palestina kian panas pasca serangan bom Israel ke rumah sakit Al-Ali, Gaza. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Baca Pres Prabowo Subianto umumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Koalisi Indonesia Maju dan akan mendaftar Pilpres di KPU Rabu 25 Oktober 2023. Pengusungan Gibran pasca putusan MK batas usia Capres-Cawapres pun menuai polemik. Pengamat menilai langkah instan politik Gibran merusak proses kaderisasi di partai politik. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Bagai gayung bersambut, usai Presiden Jokowi merestui langkah politik sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka, Baca Pres Prabowo Subianto umumkan Gibran sebagai bacawa pres Koalisi Indonesia Maju. Prabowo dan Gibran akan mendaftar Rabu besok 25 Oktober 2023, hari terakhir pendaftaran di KPU. Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Pengusungan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo pun jadi sorotan. Pasalnya, Gibran terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan yang mengusung baca pres Ganjar Pranowo. Saya akan mengikuti mekanisme yang ada ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin, Mbak Puan dan Pak Arsyad. Sementara itu, adik ipar Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution, berharap tak dilema sebab dirinya berstatus juru kampanye baca pres Ganjar Pranowo. Selamat pastinya dan mudah-mudahan lancar nanti sampai hari pemilihan. Mas Gibran kan sama Mas Prabowo, sementara Mas juga ditunjuk sebagai juru kampanyenya Pak Ganjar. Itu bagaimana? Iya, nggak dilema nanti Mas? Apa? Nggak dilema nanti. Mudah-mudahan nanti tidak dilema. Ada rencana nanti pindah partai Mas? Apa? Ada rencana pindah partai? Waduh, langsung pindah-pindah aja. Nanti. Pengumuman Gibran maju cawapres hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi menyatakan restunya untuk Gibran di sela peringatan Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur. Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Merespons Jokowi yang tidak secara tegas menyatakan dukungan ke Ganjar, meski sama-sama kader PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan apresiasi. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi
Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Namun, langkah instan politik Gibran dinilai merusak proses kaderisasi di partai politik. Harusnya proses kandidasi itu betul-betul membuka ruang bagi kader-kader terbaiknya yang berpengalaman, yang sudah bekerja habis-habisan bagi partai. Dalam catatan kita semua, Gibran itu kan pemain baru di partai ya, yang kemudian dia baru ditugaskan menjadi wali kota. Sulit untuk dipungkiri bahwa ini bagian dari jejak tangan Pak Presiden Jokowi untuk memuluskan sehingga fase-fase itu terlewati. Survei Litbang Kompas menunjukkan respons publik terhadap majunya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Dalam survei via telepon terhadap 512 responden di 34 provinsi per 16 hingga 18 Oktober, 60,7% responden menyatakan terpilihnya Gibran melaju di Pilpres sebagai politik dinasti. Sementara 24,7% menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Survei dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian lebih kurang 4,35% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Jalan Gibran ke arena Pilpres 2024 tak lepas dari sorotan putusan MK yang mengabulkan syarat cawapres pernah menjadi kepala daerah meski belum berusia 40 tahun. MK yang diketuai Anwar Usman, paman Gibran pun kini tengah menghadapi gugatan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Sebelum melabuhkan pilihan kepada Gibran, sederet nama politisi kondang sempat digadang-gadang jadi bacawa pres Prabowo. Sejumlah parpol yang tergabung di koalisi tergemuk pemilu 2024 ini sebelumnya punya calon masing-masing yang diusung sebagai bacawa pres Prabowo. Golkar sempat mendorong Ketua Umumnya Erlangga Hartarto sebelum mencoba menawarkan wakilnya Ridwan Kamil sebagai bacawa pres Prabowo. Meski tak menawarkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat yang terakhir bergabung pun sempat mengusulkan satu nama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara Partai Amanat Nasional tegas dengan pilihannya, Menteri BUMN dan Ketua PSSI Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo. Sehari sebelum deklarasi Prabowo Gibran, Erick bahkan mengunggah foto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan baca pres Prabowo Subianto diiringi pantun yang bermakna sabar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan jadi nama potensial pertama sebagai bacawa pres Prabowo setelah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tahun lalu. Di tengah jalan, Caimin terpilih sebagai bacawa pres Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Muhaimin dan pasangannya Anies Baswedan bahkan sudah mendaftar ke KPU pada hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres dibuka 19 Oktober lalu. Disusul pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mendaftar ke KPU di antara parpol pengusungnya PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Konstitusi tolak gugatan batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi mengkritisi putusan MK yang tidak konsisten dan syarat konflik kepentingan pribadi. Putusan MK pun menuai kontroversi. Saya merasa aneh ya. Kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua. Kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih. Amar putusan mengadili tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi tolak sejumlah gugatan yang mampu menjegal langkah baca pres Prabowo Subianto maju Pilpres 2024. Di antaranya, batas usia maksimal Capres-Cawapres 70 tahun dan tidak terlibat pelanggaran HAM. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon
sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Ada 5 putusan uji materi UU Pemilu yang digugat. Pertama, batas usia Capres-Cawapres 70 tahun. Kedua, membatasi calon yang telah 2 kali maju Capres. Ketiga, batas usia Capres-Cawapres 70 tahun dan tidak terlibat pelanggaran HAM. Keempat, syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 25 tahun. Kelima, syarat usia Cawapres minimal 21 tahun. Semua gugatan ini ditolak. Sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman Senin kemarin diwarnai interupsi kuasa hukum salah satu penggugat saat putusan akan dibacakan. Kuasa hukum penggugat menyinggung konflik kepentingan Anwar Usman sebagai paman bacawa pres Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo. Nomor 102. Mohon izin bicara, Yang Mulia. Sebentar, siapa? Perkenalkan, nama saya Anang Swindro, Yang Mulia, kuasa hukum dari perkara 102. Mohon izin bicara. Setelah kita ketahui bersama, terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman mengkritisi putusan MK yang tidak konsisten dalam memutus perkara batasan umur Capres-Cawapres. Ketika hari ini kita mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan adanya batas maksimal usia, seharusnya hal yang sama juga berlaku untuk batas minimal usia. Apa bedanya antara batas minimal dengan batas maksimal ketika selama kedua-duanya adalah sudah berusia dewasa? Artinya memang di satu sisi Mahkamah Konstitusi menggunakan satu pendapat yang konsisten, tetapi di sisi yang lain di waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terhadap putusannya. Nah, itu kemudian yang banyak dikritik oleh masyarakat ketika Mahkamah Konstitusi di dalam mengeluarkan putusannya itu tidak ada satu pakem atau satu standar yang jelas yang dipegang teguh untuk memutus perkara siapapun penggugatnya. Tak hanya publik, internal MK turut mengkritik. Saat putusan batas usia minimal Capres-Cawapres, Hakim MK Saldi Isra mengaku putusan berubah di detik terakhir saat Ketua MK Anwar Usman terlibat mengambil keputusan. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55, menjadi 9 orang dalam perkara 90-91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Putusan nomor 90 memang dijatuhkan tidak bulat. Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arif Hidayat menolak gugatan. Eni Nurbaningsi dan Daniel Y. Pancastaki menerima gugatan tersebut dengan alasan berbeda atau concurring opinion. Sementara Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, dan Ketua MK Anwar Usman mengabulkan gugatan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menyoroti putusan MK ini. Dia menilai Hakim Anwar Usman semestinya mengundurkan diri guna menghindari konflik kepentingan. Mengadili undang-undang itu artinya adalah mengadili produk dari DPR dan Presiden. Bagaimana ketika seorang ketua MK itu mengadili sebuah undang-undang yang undang-undang itu dilahirkan atas persetujuan bersama antara iparnya yaitu Presiden dengan DPR. Di situ saja sudah muncul potensi konflik kepentingan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Paling ideal itu adalah seseorang yang punya konflik kepentingan itu mengundurkan diri. Dari mana? Dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Atas polemik hasil putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan 4 hakim konstitusi lainnya ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Para hakim MK ini dilaporkan atas sejumlah kejanggalan, mulai dari pemeriksaan hingga hasil putusan. Dengan adanya momen di mana perkara sempat dicabut, lalu kembali diperiksa tanpa ada pembahasan, tanpa ada penetapan, lalu soal formil misalnya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum, di mana perkara yang diajukan itu membahas soal umur, soal pengalaman, tapi itu yang tidak terlihat dari profil si pemohon. Namun, Anwar Usman membantah tudingan ada konflik kepentingan dalam mengambil keputusan. Masalah konflik kepentingan dan sebagainya, nah rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perang Israel-Palestina makin memanas. Saling tuduh antara Israel dan kelompok Hamas Palestina pun terjadi pasca serangan bom Israel ke rumah sakit Al-Ahli Gaza. Bantuan kemanusiaan untuk Palestina terus berdatangan setelah 2 pekan Israel blokade perbatasan Mesir-Gaza. Perang Israel-Palestina makin memanas. Minggu 22 Oktober serangan udara Israel menghancurkan pasar di tenda pengungsian Nuseirat, Gaza Tengah. 10 orang tewas. Di hari yang sama, pesawat militer Israel jatuhkan bom di jalur Gaza bagian timur dan tengah hingga kota Rafah bagian selatan. Saling tuduh antara Israel dan kelompok Hamas Palestina terjadi pasca serangan bom Israel ke rumah sakit Al-Ahli Gaza 17 Oktober lalu. Israel menuding roket kelompok Hamas Palestina yang menghancurkan rumah sakit Al-Ahli Gaza. Sementara kelompok Hamas menyebut ledakan yang menewaskan 500 jiwa ini berasal dari bom Israel. Padahal, rumah sakit yang dikelola sebuah gereja di Yerusalem merupakan tempat berlindung lebih dari 3.000 jiwa. هذا المكان الذي شكل ملاذا آمنا للنساء والأطفال الذين هربوا من القصف الإسرائيلي في محيط هذه المشفى والذين اعتبروا أن هذا المكان ملاذا آمنا يشعر به الإنسان بالأمن والأمان. لم يكن هناك أي إنذار مسبق باستهداف المستشفى. Menurut data otoritas setempat per 21 Oktober, konflik Palestina-Israel sejak 7 Oktober telah merenggut nyawa hampir 6.000 orang, di antaranya 4.469 warga Palestina dan 1.400 warga Israel. Bantuan kemanusiaan untuk Palestina terus berdatangan. 20 truk berisi makanan dan pasokan medis ke Gaza, Palestina mulai memasuki pintu gerbang Rafah Sabtu 21 Oktober lalu. Jutaan warga Palestina telah meninggalkan rumah, namun sebagian warga tetap bertahan meski di tengah keterbatasan. Sebelumnya, Israel memblokade perbatasan Mesir-Gaza selama 2 pekan dan menutup akses bantuan ke Palestina. Akibatnya, rumah sakit kekurangan pasokan medis dan bahan bakar generator darurat. شيء بسيط يسير ما رأيناه هو قافلة شاحنة أو شاحنتين فقط تحتوي على مهمات طبية. لا نعلم هذه الأصناف ولا نعلم جودتها. يتم التنسيق الآن مع الأونروا لتسلمها
طبعا توزيعها على مرافق الوزارة إذا كانت هناك استخدام عاجل لها. Tim Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee Indonesia di Gaza telah berhasil menyalurkan bantuan obat-obatan, makanan, dan pakaian untuk tenaga medis ke Rumah Sakit Indonesia di Tanah Al-Quds. Tim Mercy turut bergerilya mencari bantuan bahan bakar genset untuk pasokan listrik Rumah Sakit Indonesia dan sembako untuk pengungsi warga Gaza di area rumah sakit. Karena estimasi kebutuhan itu 2.000 liter per hari ya, artinya kan cukup banyak gitu ya. Nah ini yang mencari suppliernya ini untuk kemudian bisa, itu yang teman-teman masih harus berupaya gitu. Karena yang perlu diantisipasi kan membawa dari depotnya ke rumah sakitnya itu dalam situasi sekarang ini sangat-sangat riskan gitu. Karena kalau kemudian misalnya dalam perjalanan kemudian entah sengaja entah tidak sengaja kemudian mendapat efek serangan, kan kemudian nanti akan menimbulkan kebakaran yang luar biasa begitu kan. Kita menimbang aspek keselamatannya di situ. Dukungan untuk Palestina terus menggema di berbagai belahan dunia, mulai dari Indonesia, Malaysia, negara-negara Eropa hingga Amerika Serikat. Mereka mengecam serangan Israel ke Gaza dan menuntut gencatan senjata. Free Palestine! Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.